Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, NIM 16092420349. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kenegaraan. Bahasa Indonesia memegang peran penting dalam membangun dan mempersatukan bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki sejarah yang panjang dan signifikan, yang termaktub dalam Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditandai dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi resmi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bahasa resmi pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua kegiatan resmi pemerintahan, mulai dari pembuatan undang-undang, surat menyurat, hingga pidato kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa pengatur utama dalam sistem pendidikan di Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan yang tinggi. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum, di mana bahasa Indonesia digunakan dalam semua produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang digunakan dalam media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Bahasa Indonesia juga memegang peran vital dalam membangun dan mempersatukan bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun sistem pemerintah kenegaraan. Bahasa Indonesia dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang luas dan mendalam, yang tercermin dalam aspek kehidupan masyarakat. Bahasa Indonesia juga memiliki peran dalam kehidupan sosial. Yang pertama, yaitu pemersatu masyarakat, yang dimana bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menghubungkan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat saling berinteraksi, bertukar pikiran, dan membangun rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu penghubung antar budaya. Bahasa Indonesia memungkinkan pertukaran budaya dan nilai-nilai antar daerah di Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dapat memahami dan menghargai budaya dan tradisi yang berbeda-beda, sehingga tercipta toleransi dan saling pengertian antar kelompok dan masyarakat. Yang ketiga, pendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia. Hal ini memudahkan transaksi dan komunikasi antar pengusaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai media ekspresi dan kreativitas. Bahasa Indonesia menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri melalui seni, sastra, dan budaya. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dapat menciptakan karya-karya kreatif yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan bernegara yaitu sebagai bahasa resmi pemerintahan, yang dimana bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam semua kegiatan pemerintahan, mulai dari pembuatan undang-undang, surat menyurat, hingga pidato kenegaraan. Yang kedua juga bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum,
yang dimana bahasa Indonesia digunakan dalam semua produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Tersebut yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.